Go! Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration. Kalau 2026 saya pikir ini momennya buat Indonesia karena Indonesia nggak diunggulkan. Oh gitu? Iya, Jadi kan? kalau nggak Yang di- diunggulkan juara? Ya salah satunya SEA Games. 2023 yang diunggulkan kan juara bertahan Vietnam kan, udah 2 kali juara kan waktu itu kan. Ya kan di Indonesia kalah akhirnya. Sudah waktunya dia kembali ke Indonesia kalau menurut saya karena kawan-kawan yang lain sudah kembali kan Pratama Arhan. Jadi reuni dengan Sintayong. Iya kan? Timnas Sintayong ada Pratama Arhan, ada Rizky Ridho, ada Witan Sulaiman, ya kan? Juga, iya. Ya Marcelino. Kalau saya ngeliat gini, ini yang harus dibenahi PSSI agar tidak muncul kecurigaan ya. Cross ownership lah, gitu kan. Emang Ini. ada. Gak nyangka ya Bung Ais ya, beneran loh, Sintayong ke Persija. Dan bocorannya kan dari satu orang ini nih yang kita undang lagi. Kita undang lagi, kita pengen tahu ada info A1 apa lagi. Betul. Siapa lagi kalau bukan Akmal Marhali. Apa kabar? Is, apa kabar? Alhamdulillah baik. Thank you sudah datang lagi. Oke, makasih. Sehat? Sehat. Kursinya panas nih. Langsung aja nih. Ada info A1 apa lagi setelah Sintayong beneran ke Persija? Yang pasti kan bursa transfer masih rame gitu, ya kan. Dan yang menarik adalah di bursa transfer kali ini Liga Super itu perseteruan antara Persija dengan Persib luar biasa kan. Persija rekrut pemain dari Kroasia, Persib juga rekrut, ya kan. Persija rekrut pemain si A rekrut lagi. Tapi kan bursa transfer ini kan masih dibuka gitu kan. Dan ada kabar Persija masih punya satu pemain yang punya nama gitu kan. Siapakah Dan pemain itu? nasional gitu ya. Pemain nasional Iya, Indonesia? Indonesia gitu kan. Ada dua kemungkinan kan. Tapi kemarin Justin Hubner sudah menyatakan nggak jadi. Tadinya pikirnya Justin Hubner nih. Ya tinggal Marcelino lah gitu kan. Ini kode A1 aja Jangan nih. Oler enggak ya? Oler meninggal ya? Oler meninggal gitu kan. Bentar, kenapa Marcelino? Hah? Ada itu kode-kode apa? Ya kalau kita lihat kan Marcelino sejauh ini main di Eropa juga tidak begitu maksimal ya. Sulit bersaing Bahkan lah. juga yang kedua lebih banyak cedera belakangan ini kan. Kalau kita lihat di timnas kan kemarin juga dia tidak masuk di line up kan juga diistirahatkan karena cedera. Yang kedua ya sudah waktunya dia kembali ke Indonesia kalau menurut saya karena kawan-kawan yang lain sudah kembali kan Pratama Arhan. Jadi reuni dengan Sintayong. Iya kan? Timnas Sintayong ada Pratama Arhan, ada Rizky Ridho, ada Witan Sulaiman, ya kan? Juga ya. Ya Marcelino lah. Puzzle nih. Ya, kenapa pilihannya Marcelino? Karena kan kalau kita lihat Marcelino ini rentan cedera belakangan. Ya. Dan juga kalau kita lihat di Persija sendiri sudah ada Witan. Betul. Yang karakternya yang nggak jauh beda lah. Tapi kan Marcelino itu pemain yang bisa, kalau Witan kan penyerang sayap, ya kan. Marcelino kan termasuk kalau kita lihat waktu lawan Arab waktu dia cetak gol, dia kan main bebas di tengah kan. Bukan main di sayap, ketika main di sayap kanan atau di sayap kiri tidak begitu bagus, tapi ketika dilepas di belakang pemain nomor 9 dia kelihatan dan Persija belum punya itu sekarang kan. Kemarin kan kalau kemarin ada Maxwell kan sayap juga kan, iya kan. Dia belum punya nomor pemain di belakang nomor 9 yang bisa menjadi alternatif mencetak gol. Kalau menurut saya seperti itu. Yang kedua ya mungkin permintaan Coach Sintayong kan. Ya kan untuk kembali bereuni ya ini timnas versinya Sintayong tapi di Persija kan seperti itu kan. Timnas mini ya. Timnas mini. Ini gitu menarik kan. Sintayong nih. Dengan adanya Marcelino nih, Sintayong bakal sukses nggak di Persija nih? Yang pasti kan Persija sudah mengatakan target juara, ya kan menyambut ulang tahun ke-500 DKI Jakarta. Artinya segala sesuatu pasti diusahakan. Kalau kita lihat transfer pemainnya sudah. Kalau lihat sponsor-sponsornya sekarang kan, ya kan seperti saya katakan ada kode nih Hyundai masuk, kayaknya Sintayong masuk. Ternyata kan sponsornya juga Hyundai gitu kan. Artinya secara pendanaan cukup tidak seperti Persija sebelumnya ya. Ketika di awal-awal kenceng, tengah jalan ngos-ngosan karena keterlambatan gaji. Saya pikir musim ini Persija juga didukung sama gubernur kan, yang juga meyakini bahwa Persija harus juara untuk menyambut ulang tahun Jakarta. Artinya
secara teknis dan non teknis Persija mendapatkan dukungan. Non teknisnya ya gubernur mendukung, dan kemungkinan juga Persija nggak pindah lapangan ketika bermain juga tetap di Jakarta. Ini kan salah satu yang memungkinkan Persija bisa jadi juara. Berapa kali kan mereka tampil bagus, tiba-tiba nggak boleh main di Jakarta. GBK nggak bisa dipakai, JIS nggak bisa dipakai, main di luar, itu kan mengurangi kekuatan. Tapi kalau Persija main di Jakarta terus gitu kan, baik itu di JIS ataupun GBK, kan auranya luar biasa kan. The Jackmania pasti memberikan dukungan dan itu akan menjadi tenaga tambahan, dan saya pikir kalau itu bisa dilakukan musim ini kesempatan buat Persija menurut saya juara, sekaligus memutus ambisi Persib untuk kuatrik juara. Ya kan? Tapi Persija ini kan sedikit diganggu oleh permasalahan Sintayong di Korea kan. Ya. Minggu lalu seminggu lalu ada sanksi. Betul. Yang jatuh kepada Sintayong. Kalau minggu lalu bilang katanya 10 tahun, tapi ternyata setelah Persija cross check ke sana 1 tahun katanya, cuma 1 tahun. Nah, itu seberapa besar pengaruhnya buat Persija itu sendiri, dan Persija kecolongan nggak sih dengan kasus itu? Saya pikir enggak ya, enggak kecolongan, atau mungkin sebenarnya Persija juga udah tahu. Tapi kan ini beda dengan pemain Persis Solo 2024-2025. Abdul Sule itu yang pemain asal Irlandia, dia yang hukum FIFA kan 9 pertandingan tidak boleh main di seluruh kompetisi. Kalau Sintayong kan hukumannya hanya internal dari KFA yang menyatakan 1 tahun tidak boleh aktif di sepak bola Korea. Artinya menurut saya manajemen Persija sebenarnya juga udah tahu ya, tapi kan Sintayong latihnya di Jakarta, bukan di Ulsan gitu kan, bukan di Seoul, tapi di Jakarta. Dan saya pikir ini juga momentum buat Sintayong ya, sekaligus mengembalikan nama baiknya dia, citranya dia yang dalam tanda kutip di Korea Selatan masuk kategori catatan hitam. Dia mendapat hukuman, dan sekarang dia dengan kesempatan melatih Persija, dia punya kesempatan untuk mengembalikan nama baik dia yang dihukum 1 tahun ini gitu kan. Jadi ada istilahnya simbiosis mutualisme lah. Cuma permasalahannya adalah yang mungkin apakah ini akan ikut berpengaruh secara non teknis kepada tim Persijanya, itu aja kan. Secara teknis mungkin nggak akan berpengaruh, secara non teknis misalnya rame-rame di media sosial ya kan, punya pelatih terhukum gitu kan. Yang udah disanksi di negaranya. Iya, punya pelatih apakah itu nanti akan ikut berpengaruh kepada konsentrasi Sintayong dalam membangun tim Persija ini gitu kan. Tapi kalau saya lihat sih justru Sintayong mengambil momen ini untuk mengembalikan citra dia. Jadi dia akan all out di Persija untuk membuktikan bahwa dia bukan pelatih gagal. Kemarin kan di Hyundai dia gagal kan, di Ulsan gitu kan, dia disebut pelatih gagal. Dan sekarang di Persija memang momentumnya ada 2, kayak si Malakama di Persija ini kan. Kalau dia bisa membawa Persija juara, nama Sintayong akan tetap besar di Indonesia sebagai pelatih di timnas yang dianggap sukses dan sukses bersama klub Persija Jakarta gitu. Tapi kalau gagal, ya nama besarnya yang saat ini bisa ratingnya turun sedikit-sedikit, elektabilitasnya turun. Elektabilitasnya. Walaupun debutnya kemarin kalah ya. Betul. Kalah Ada ya. blunder juga ya. Blunder itu defender termahal katanya tuh. Betul. Ya tapi kan ini kan pramusim sebenarnya kan. Semua pelatih pasti mencoba. Kalau dulu kan ada yang tur ke Amerika Serikat, klub-klub besar juga kan pasti mencoba pemain-pemainnya kan. Iya, jadi bukan target utama. Dan yang menarik adalah juara Piala Presiden hanya Persija saja yang juara, kemudian berikutnya juara Liga. Selebihnya kan selalu gagal gitu. Arema Iya, Arema termasuk 4 kali juara, kemudian Persib waktu juara pertama kali Piala Presiden gagal juara, kemudian yang terakhir kemarin Port FC juara Liga Thailand kemarin juga. Enggak ini. Buriram kan? Ya kan? Gagal juara. Sampai ke luar negeri. Bahkan Oxford degradasi. Berarti cedera lagi. Oleh Romani. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip ya, Piala Presiden ini ada kutukannya ya. Kutukan yang juara nggak bisa juara Liga. Mungkin Sintayong sudah mempelajari itu gitu kan. Untuk tidak menjadikan target Piala Presiden, setidaknya
bisa menggunakannya untuk mempersiapkan tim. Apalagi kan kabarnya setelah Piala Presiden Persija akan pemusatan latihan ke Thailand kan. Nah, ini kan bisa digunakan untuk kemudian memaksimalkan pemain-pemain yang ada yang belum kelihatan dari kemarin lawan Persebaya kan. Sintayong kan lebih physically kalau main bola kan. Kemarin belum kelihatan tuh fisik pemainnya, belum ada yang digeber maksimal, dan itu juga sebenarnya golnya juga karena bunuh diri kan. Gitu kan. Artinya bukan tidak bisa dijadikan rujukan hasil di Piala Presiden ini sebagai persiapan untuk menatap Liga Super. Tapi gini deh, kan targetnya kan Liga 1 harus juara kan, memutus hegemoninya Persib. Tapi masa Persib ini udah 3 kali juara, pemain-pemainnya udah mental juara semua. Betul. Ini bukankah ini misi yang terlalu berat buat Sintayong? Ya pastinya berat, tapi orang pasti selalu akan menyebut Persib, Persija gitu kan. Kenapa? Karena dua nama ini adalah klub yang sangat legendaris dan punya catatan panjang ya. Baik itu catatan prestasi maupun catatan hubungan antara kedua tim yang saling bersaing. Dulu kan selalu seperti Real Madrid Barcelona gitu kan. Ketika ada pemain Real Madrid pindah ke Barcelona akan jadi perbincangan gitu kan. Bahkan sekarang aja jadi perbincangan kan bagaimana sindir-sindirannya. Tapi saya pikir ini momen yang bagus sih, asal jangan baperan gitu kan. Kemarin Peralta kan? Ya kan? Tiba-tiba awalnya Sintayong tuh yang ngumumin pertama kali. Saya senang Peralta ada di tim ini lewat JJ kan. Karena penerjemahnya. Saya juga udah yakin bener 100% nih ke Persija, udah diumumin sama pelatihnya. Tiba-tiba bisa muter ke Persib gitu kan. Nah itu kira-kira kenapa tuh? Kok bisa kecele? Bahkan video perkenalannya pun juga lumayan plot twist ya. Jadi nayangin Monas, Jakarta, tiba-tiba bilang saya mau ke Bandung, saya mau ke kota juara. Iya. Apa yang terjadi sebenarnya? Dulu kan pernah juga Al-Fatih kan 2019 disebut-sebut akan ke Persib gitu kan. Dan juga pernah main di tim muda Persib. Betul, pernah main di tim muda Persib, tapi tiba-tiba pindah ke Persija waktu itu kan. Dan memulainya dengan bahasa Sunda waktu itu kan. Oh iya benar. Iya kan. Kalau nggak salah Pak Kumaha Damang, saya mau di mana gitu kan. Terus tiba-tiba pindah ke Persija. Artinya Peralta ini menjawab sindiran yang dulu Al-Fatih. Jadi seri satu-satu sebenarnya kalau bicara sindir menyindir. Dendam ya ceritanya. Ya tapi akan menjadi menarik menurut saya adalah ketika dua tim ini berseteru memperebutkan tempat juara, justru akan ada tim yang potensial justru membuat tim ini bisa-bisa dua-duanya nggak juara gitu. Oke, tim yang potensial itu siapa? Persebaya kalau menurut saya. Itu ada potensi untuk bikin kejutan. Kalau kemarin kan Borneo FC kan. Nah, Persebaya kalau kita lihat materi pemainnya kan Persebaya Makassar jadi namanya. Makassar Perjuangan ya. Ada Yoran Fernandes, ada Arya Pratama. Terus Bernardo Tavares, sampai kemudian Ramadan Sananta, ya kan, mantan-mantan PSIS. Jadi Persebaya Makassar saya menyebutnya ke teman-teman bonek. Tapi memang kalau kita lihat Persebaya make sense ya. Saat lawan Persija kemarin tuh mereka rapi betul di belakang. Dan Bernardo Tavares ini kan bisa dibilang pelatih yang bagus lah. Kalau kemarin dia masuk di paruh musim, pemain-pemainnya bukan dia yang bawa tuh. Nah sekarang kan semua pemainnya dia yang pilih tuh dari Makassar. Dari Makassar. Alumnus PSM. Dan memang seberapa besar kira-kira menurut lu Persebaya ini bakal jadi pengganggu? Ya tim kuda hitam lah dia kan ya kan. Kalau kemudian bicara favorit juara ya masih tetap ada Persija dengan Persib ya. Persib pastinya kalau lihat materi pemainnya dengan hadirnya Peralta sekarang gitu kan, dengan materi pemain yang ada saat ini, bahkan kemarin kita lihat di Piala Presiden walaupun separuh pemainnya ada di timnas gitu kan, tapi dia bisa tetap konsisten penampilannya. Artinya ini tim ngeri-ngeri sedap juga nih Persib nih untuk kejar kuatrik juara kan. Nah, tapi Persija juga punya ambisi. 2018 terakhir juara, gengsi juga kan kalau Persib terus gitu kan jadi juara. Jadi Persija juga punya keinginan besar, makanya salah satu tadi itu ada ada potensi bahwa akan ada pemain potensial lagi berlabel timnas yang akan ke ke Persija. Kemarin kan dia kan bersusah payah untuk kemudian mendatangkan Nadeo Argawinata kan. Sampai kemudian menebus kontraknya Nadeo dan tukar dua pemain kan, dua pemain mudanya Persija Jakarta. Ya bukan mustahil kalau kemudian puzzle-nya disempurnakan dengan hadirnya Marcelino ya kan.
itu akan membuat Persija lebih kuat dari sisi serangan gitu. Kalau pertahanan kan mereka termasuk punya pertahanan yang cukup kuat ya. Ada Rizky Ridho di sana, ada Jordi Amat di sana gitu kan. Ya persaingan Persib dengan, saya ingat waktu ya 2017 ya. 2017 persaingan antara Bali United dengan PSM Makassar juara, tiba-tiba juara Bayangkara FC ya kan. Ya bukan mustahil akan terjadi, kan sejarah akan berevolusi berulangan ya, sejarah akan mengulang. Betul, seperti cerita Spanyol kemarin di Piala Dunia kan, yang mengulangi apa yang dilakukan 2010, ya bukan mustahil Persija mengulang 2018, sekarang 2026 ya 8 tahun penantian Persija bisa juara dan memutus Persib untuk kuatrik, ini akan menjadi catatan sendiri dan tentunya akan menjadi kebahagiaan buat anak-anak Jakarta. Tapi yang pasti Persib juga nggak akan melepas gitu aja. Kalau lu punya lu mau juara, ambil di trofinya dari gua, kan gitu bahasanya. Soalnya gini, menurut Boboto mereka sangat pede banget. Kenapa? Karena Peralta tadi MVP. Betul. Ya dia kan. MVP-nya Liga 1 musim lalu aja udah gabung sama mereka. Ini menambah, ini bukannya istilah mereka bilang udah selesai, MVP-nya udah join sama gua gitu. Betul. Istilahnya. Jadi kan Peralta itu keinginannya adalah main di Asia. Itulah yang membuat dia batal ke Persija. Gitu kan. Jadi sebenarnya kalau main di Asia kan pilihannya cuma ada 2. Ada Persib dan Borneo gitu kan. Tapi dia datang ke tim juara, dia melihat potensinya Persib lebih besar. Borneo pasti juga mendapatkan keuntungan dari pelepasan Peralta. Borneo ini termasuk tim yang jago jual pemain. Bahkan ini statusnya jual apa emang kontraknya habis kan? Iya, bisa jadi kontraknya sudah habis, tapi kan mungkin ada biaya-biaya yang juga harus diberikan Persib dalam tanda kutip ya. Memutar dari Persija ke Persib Bandung Borneo-nya gitu. Termasuk kalau jual dulu tuh Pato ya. Betul. Berginho kan pemain dari Borneo juga kan. Gitu kan yang diambil sama Persib. Kemudian Persija juga kemarin Fajar Fatur Rahman Borneo juga gitu. Borneo itu banyak termasuk tim yang sukses dalam urusan transfer jual beli pemain ya. Dia datangin main baru, bagus dilepas. Bagus dilepas Pato ke Shanghai kan. Yang ke Cina itu dia dapat 2 miliar. Artinya ini sebenarnya potensi bisnis yang juga harus jadi jadi mainan klub-klub lagi untuk sebagai sumber pemasukan kan. Jangan sampai kemudian cuma kontrak sekian tahun selesai lepas gitu kan. Nah, ini yang menjadi proyek percontohan menurut saya yang bisa dicontoh oleh klub-klub lain apa yang dilakukan Borneo untuk urusan bursa transfer. Kalau urusan supporter mungkin Borneo harus belajar ke tim lain gitu kan. Pendapatan tiket dari supporter maksudnya. Jadi Persija ini maksudnya Persib Peralta udah dapet, dan Peralta itu 7 pemain baru kan yang didatangkan oleh Persib Bandung. Termasuk pemain-pemain keturunan ya. Sandy Walsh, kemudian juga Ratnar Mangun ya. Nah, dengan kapasitas seperti itu, kira-kira seberapa besar Persib bisa juara? Dan kalau kita lihat di Sandy Walsh ya, perketurunan Sandy Walsh, padahal di sana sudah ada Eliano Reinders ya, penumpukan pemain di posisi kanan, belum lagi ada Kakang. Betul. Kakang, ya. Tapi kan musim lalu Eliano Reinders disebut sebagai pemain multifungsi kan, bisa main sebagai bek kanan, bek kiri, gelandang bertahan, nah sayap kiri, sayap kanan. Tapi kalau dari sisi materi pemain tidak diragukan Persib. Cuma permasalahannya adalah apakah Tolik ini bisa keluar dari bayang-bayang Boyan Hodak. Nah, itu sama artinya misalnya pelatih Manchester United lah. Nyampe sekarang kan tidak bisa keluar dari bayang-bayang sukses Alex Ferguson kan gitu kan. Atau pelatih Arsenal nyampe sekarang belum bisa keluar dari bayang-bayang sukses Arsene Wenger misalnya. Jadi pelatih yang meninggalkan legacy besar itu pastinya kan akan menjadi beban untuk pelatih penerusnya kan. Sampai dari Alex Ferguson sampai berapa kali sekarang Manchester United ganti pelatih kan belum kemudian bangkit benar. Apakah kemudian Tolik ini bisa keluar dari bayang-bayang dari bayang-bayang Boyan Hodak? Kalau dia bisa keluar dari bayang-bayang Boyan Hodak, saya pikir estafeta atau tongkat estafeta yang diberikan Boyan Hodak sukses dilanjutkan oleh Tolik. Tapi kalau tidak bisa keluar dari bayang-bayang Boyan Hodak, bukan mustahil akhirnya gagal dan Boyan Hodak kembali lagi. Ada kemungkinan itu. Ada kemungkinan kan dia statusnya dalam tanda kutip ini konsultan teknis. Konsultan teknis. Tapi bukan untuk petinggi klub lah ya. Betul. Grupnya. Iya, tapi bukan mustahil kalau kemudian ternyata Tolik gagal melakukan langkah-langkah regenerasi prestasi ini. Ya,
Boyan bisa ditarik lagi kan seperti itu. Ini Liga 1 makin panas ya? Betul. Ini kita langsung aja nih. Ini kalau kita main persentase kemungkinan juara. Kira-kira berapa persen? Persib berapa, Persija berapa, Persebaya berapa? Saya tuh ngeliat gini, kalau Persib sama biar seru ya, Persija 40%. Gitu kan. Persebaya ada peluang 20%. 20%. Menurut saya ada 3 tim ini aja yang menurut saya punya potensi besar. Yang lain kan akan, menurut saya Borneo juga nggak akan seperti musim lalu kan. Dia banyak melakukan perombakan pelatih ganti, kemudian pemain-pemain banyak, bahkan 80% pemain Borneo itu pindah klub kan. Kemarin saya tiba-tiba telepon, Buffon, pindah ke Garuda Yaksa, si ini pindah ke sini, ini pindah sini, banyak materi pemain barunya kan. Bahkan Nadeo yang menjadi ikonnya Borneo aja sampai bisa pindah ke Persija Jakarta. Artinya saya melihat ada 3 tim ini sih yang potensial untuk bersaing di bursa juara ya. Persib, Persija, dan juga Persebaya Surabaya. Kalau Dewa biar nggak aman, biar nggak di jalur aman ya, Persib masih 45% lah. Oh, jadi Persija 35, 20-nya. Dewa nggak ada kemungkinan ya? Dewa ini kan pelatih baru juga ya kan. Materi Dewa, Bali United. Betul, Bali United. Saya pikir mereka posisi 5 besar bisa ya gitu kan. Tapi untuk jadi juara, saya melihat Dewa dari kemarin main bolanya indah gitu kan. Kalau buat penikmat bola, tapi mental juaranya belum ada. Sama halnya dengan Borneo kan. Ya kan, Borneo itu setiap musim hampir bisa jadi juara. Bahkan dalam 2 kesempatan yang diambil Persib, sebelumnya juara reguler 2025, Championship gagal. Kemarin 12 laga beruntun tidak terkalahkan. Habis itu turun penampilannya. Artinya mental juaranya yang belum ada, bukan kemudian itu mental juara yang belum ada atau keinginan yang belum ada. Atau izin yang belum ada. Bentar, izin. Emang harus izin sama siapa buat Iya jadi juara? enggak, keinginan juara kan berkali-kali kan Borneo kan? Iya. Berkali-kali Borneo kan. Bahkan Borneo itu saya bercandain dulu-dulu, tapi Arsenalnya udah lebih hebat. Udah berhasil. Udah berhasil kan. Ya kan, seperti Arsenal yang jagain trofi orang. Ya kan. Piala Presiden 4 kali jadi runner up, 3 kali jadi runner up kan, nggak bisa jadi juara, udah sampai final. Event yang kemudian dia bisa juara cuma Piala Gubernur Kaltim kan. Iya, karena itu di kan? Kalimantan juga. Di Kalimantan, selebihnya belum ada itu mental juara. Kalau kemudian izin, nah ya apakah harus dapat izin juara? Nah ini yang menarik nih gitu kan. Apakah sekarang izin juara masih ada? Saya pikir ada, tapi bentuknya nggak kayak dulu gitu kan. Izin juara ini kan sekarang klub mana dengan klub mana gitu. Geng-gengan istilahnya kan. Geng-gengan? Iya. Oh ada geng tuh ya? Iya, kalau saya ngeliat gini, ini yang harus dibenahi PSSI agar tidak muncul kecurigaan ya. Cross ownership lah gitu kan. Emang ini. ada. Jadi cross ownership adalah satu orang punya 2 klub. Betul, di Indonesia. 1 orang atau 1 PT walaupun disamarkan ya, disamarkan. Kalau di regulasi FIFA nggak gitu boleh kan, itu nggak boleh, itu bisa dibuka itu di pasal 9.1.2 lembar 20 tuh. Di apa namanya AFC Club Regulation. Itu tidak boleh cross ownership, bahkan dulu Abramovich kan tidak boleh. Bahkan bukan cuma orang atau perusahaan yang tidak boleh. Kita sebagai pegawai juga tidak boleh jadi jadi bekerja di 2 klub. Main 2 kaki nggak boleh ya? Iya, main di 2 kaki. Misalnya lu jadi media officernya Persija, di ininya jadi manager di Persib, itu nggak boleh. Karena berpotensi terjadi konflik of interest. Nah, inilah yang harusnya dilarang, dan sebenarnya statuta FIFA sudah melarang itu. Dan statuta PSSI pada tahun 2019 juga menyampaikan larangan itu, larangan untuk kepemilikan ganda klub, baik orang maupun perusahaan, untuk tidak boleh memiliki klub. Tapi yang 2021, yang kongres cuma berapa tuh, 30 menit apa tuh, ya kan, di Mercury itu diubah. Jadi ada dibolehkan asalkan tidak dalam satu kasta kompetisi gitu kan. Oh gitu. Iya. Dan itu kita bisa lihat di statutanya PSSI. Artinya ada ketika ada perubahan itu dan orang semuanya tidak sadar bahwa itu ada perubahan gitu kan, yang akhirnya menjadi legacy bahwa dibolehkan punya klub lebih dari 1. Artinya kan ada kepentingan besar di situ yang kemudian membuat orang mengamini dan membolehkan. Nah, ini yang kemudian menurut saya statuta PSSI juga harus diratifikasi gitu. Oke, gini, emang bahayanya 1 orang punya 2 klub Indonesia itu apa sih bahayanya?
kita dulu Galatama kita itu kan disebut-sebut sebagai proyek percontohan sepak bola sepak bola industri kan. Tapi kemudian kan gagal gara-gara ada perjudian di sana, termasuk pengaturan siapa yang juara. Jadi kalau punya dua klub, klub A, klub B, yang punya klub tinggal begini, gue mau juara yang klub A, yang B tugasnya ngalahin rival-rivalnya yang A kan. Nah ketika ketemu dengan A, ya udah kalah 2 kali aja. Kalah 2 kali 6 poin kan. Ya kan, terus dia kalahin yang C, yang D, yang E, bisa jadi juara kan, seperti itu. Itu kalau 2, gimana 3? Ya ada kan? yang 3? Iya, ada yang 4 juga kan. Jadi kan sepak bola kita ini udah kayak apa ya, oligarki ya, oligarki. Kalau bahasa politik kan seperti itu, dikuasai oleh beberapa orang saja, dan ini sangat bahaya menurut saya. FIFA melarang itu untuk mencegah terjadinya, untuk menjaga integritas sepak bola kan. Jangan sampai sepak bola dipengaruhi untuk hal-hal di luar non teknis. Salah satunya pengaruh pemiliknya, ya kan. Dan Abramovich pernah diminta itu kan, melepas salah satunya Zenit Petersburg atau Chelsea kan waktu itu kan, ya kan. Tidak boleh main di strata kompetisi yang sama. Karena waktu itu main di Champions League. Betul. Ya. Kalau nggak salah ini kasus juga yang kena Crystal Palace ya musim lalu ya. Crystal Palace itu main harusnya di Europa League. Betul. Tapi karena pemiliknya terindikasi ada hubungan sama Lyon, Lyon juga di Europa League, Crystal Palace-nya turun kasta. Nah, ya kan? ya artinya kan FIFA, UEFA itu kan. UEFA bisa tegas dengan kebijakan itu. Yang saya ingat sekali, John Wiltshire, ya kan, Sekjen AFC, waktu datang ke Indonesia 2020 itu juga mengatakan tidak boleh ada yang cross ownership atau kepemilikan ganda di klub, dan di klub-klub di kompetisi di seluruh negara anggota AFC. Tapi faktanya ada, walaupun dalam tanda kutip ya disamarkan kan. Tapi, misalnya pemilik saya nih ya kasih ke Coro, kasih ke Aris gitu kan. Tapi kan orang tahu di pemilik siapa gitu. Tapi mungkin gini, mungkin itu saham kali. Jadi misalnya saham. Jadi misalnya Bung Akmal punya klub di A, itu saham mayoritas. Ya sekarang gini, di B minoritas ya, gitu. Sebut misalnya Raffi Ahmad punya saham di Arema, punya saham di Rans, punya saham di Persija. Kan saham kan. Ya, tapi kan saham, pemilik saham bisa mempengaruhi. Bisa pengaruhi. Iya kan? Ya. Nah, sekarang Raffi Ahmad juga istrinya kan Depok. Kan Persika ya kan? Ya, artinya orang satu bisa memiliki banyak klub gitu. Nah, ini kan berpotensi terjadi konflik of interest di sana kan. Siapa yang kemudian mau didorong untuk naik, siapa yang mau dijadikan alat untuk menahan lawan rival-rival yang kemudian bisa mencegah klub ini untuk jadi juara misalnya. Nah, hal yang semacam ini pernah terjadi di Galatama, yang pada akhirnya Galatama dibubarkan karena banyak pemilik klub yang akhirnya buntung gara-gara juaranya sudah diatur semua. Nah, ini yang kemudian menurut saya adalah kita harus belajar dari kasus yang terjadi di Galatama, yang sehingga kemudian disatukan antara Persikatan Galatama 94-95 kan, karena banyaknya pengaturan skor. Padahal katanya kan Galatama dulu Jepang aja belajar sama kita kan, sama Galatama tempat belajar busuk yang diajarin yang jadi bagus kan. Artinya ini loh, ini yang kemudian menurut saya PSSI juga harus tegas gitu kan. Jangan sampai misalnya ternyata yang punya miliki klub-klub banyak orang-orang di PSSI-nya juga kan gitu kan, sehingga konflik of interest-nya bukan cuma di kepemilikan sahamnya, sudah mulai ada konflik of interest di dalam pengambilan keputusan di PSSI, kan repot juga. Iya, pengambil keputusan tertinggi juga jangan-jangan begitu ya. Betul. Nah, itu kan yang nah, itu kan yang bahaya gitu kan. Menurut saya integritas itu yang kemudian dikatakan integritas sepak bola. UEFA bahkan dalam regulasinya tadi saya unjukin kan, regulasi UEFA itu jelas-jelas juga melarang terjadinya cross ownership atau kepemilikan ganda, yang pada akhirnya pemilik-pemilik besar atau investor-investor company-company besar akhirnya memilih untuk ke negara lain. Misal Manchester City ya kan, punya sister club di mana karena dia tidak boleh di kawasan yang sama kan, karena berpotensi untuk jadi ketemu. Artinya itu yang dibolehkan yang seperti itu. Lu boleh punya klub beda tapi di negara yang berbeda atau di kawasan yang berbeda. Nah, di kita hampir di Liga 1 bisa disebut ada beberapa orang yang punya koneksi, punya hubungan antara satu klub dengan satu klub lainnya. Dan ini yang menurut saya bahaya untuk integritas sepak bola. Jadi kalau kemudian tadi kata Aris bilang udah belum dapat izin atau enggak, ya ada potensinya di situ karena ada beberapa orang yang bisa punya klub lebih dari satu kan gitu kan. Ini kalau di olahraga lain ini F1 ya. Jadi kan ada 2 tim
bukan satu tim 2 pembalap. Yeah. Jadi ada pembalap utama sama pembalap Iya, cadangannya. kan? Yang cadangannya ini yang ngehalang-halangin yang belakang-belakangnya nih. Iya, dulu kan Michael Schumacher sama Iya. siapa? Michael Schumacher di depan, yang pembalap keduanya yang ngalangin itu. Ya Iya. di bola juga seperti itu pada akhirnya. Nah inilah yang membahayakan integritas sepak bola, makanya Ais tadi ngasih kode gitu. Udah dapat izin belum? Ya kalau pertanyaan gue sih yang kasih izin siapa? Yang kasih izin yang berarti yang punya lebih dari satu klub kan seperti itu kan. Ya kan dia bisa melakukan itu semua. Nah, inilah yang menurut saya kecurigaan semacam ini agar tidak terjadi, maka PSSI-nya harus tegas. Bahwa kalau kemudian kemarin dibuat, menurut saya adalah ada konflik kepentingan di sana. Mungkin EXO-nya ada yang punya klub lebih dari satu kan, sehingga kemudian statuta FIFA, aturan regulasi klub profesional yang udah ada di AFC, di FIFA, bahkan UEFA juga punya yang tidak boleh cross ownership, tapi tiba-tiba dilemahkan di Indonesia. Memang ada tulisannya di situ di pasal 21, yang penting tidak mengganggu kepentingan dan sportivitas sepak bola. Nah itu kan rancu kan, ya kan? Ya kan? Coba buka statuta FIFA pasal 21, dibolehkan, padahal 2019 masih dilarang. Gitu. Artinya apa? Ada kepentingan besar yang ingin masuk untuk kemudian bisa menguasai sepak bola Indonesia. Salah satunya adalah dikuatkan dengan statuta itu kan seperti itu. Ini salah satu Jadi masalah ada monopoli di sepak bola. Salah satu masalah yang serius nih. Iya. Tapi ada masalah lain yang lebih serius lagi. Gaji. Masih ada nunggak gaji nggak sih klub-klub Indonesia? Nah ini kan jadi sepak bola kita ini ada dimiliki oleh orang-orang besar, ada yang kasihan yang kecil-kecil ini kan. Nah, iya. Udah pendapatannya kecil, kemudian keuangannya juga terbatas, tapi dipaksakan ikut kompetisi dalam tanda kutip menurut saya sebagai pelengkap penggembira pada akhirnya. Dan masih banyak, PSBS kemarin baru nggak ada PSSI, ya kan? Errol Iba menanyakan soal gaji 5 bulan belum dibayarkan. 5 bulan? 5 bulan belum dibayar. Belum Sriwijaya FC. Sriwijaya ada masalah sih. PSM Makassar. Belum lagi klub-klub yang masih di-ban sama FIFA kan. Tapi kan kalau di FIFA itu terkait pemain asing aja. Kalau pemain asing aja belum dibayar, apalagi pemain lokalnya. Bahkan 2024, 2025 saya ingat banget tuh. Karena saya juga memitigasi kawan-kawan yang meminta gaji, kemudian malah dilaporkan polisi oleh Kalteng Putra waktu itu. Oh iya. Nah, karena dilaporkan polisi karena dianggap mencemarkan nama baik karena menulis pernyataan tidak akan main kalau tidak bisa bertemu manajemen. Padahal dia menagih uangnya sendiri. Sampai akhirnya ada beberapa kawan-kawan dipanggil waktu itu oleh kepolisian Kalimantan Tengah. Ya saya katakan kalau mau dipanggil semuanya yang dipanggil. Dan diongkosin, saya bilang gitu. Kalau nggak diongkosin nggak usah datang. Kayaknya gue tahu yang dimaksud siapa. Iya, artinya kan gini, itu kemarin bermasalah. Kalteng Putra sampai sekarang kan masih utang, masih di-ban FIFA juga. Sekarang mau punya klub lagi namanya Isen Mulang FC. Iya kan? Itu Adiaksa ya? Iya, artinya kan yang kemarin belum selesai, jadi ganti kulit aja gitu kan. Tapi kenapa ya Mas Akmal ya? Kenapa klub Indonesia tuh banyak yang ganti-ganti nama dan ganti-ganti home base tuh kenapa sih? Nah ini kan problem, walaupun di statuta FIFA atau di regulasi FIFA tentang klub profesional memang tidak ada aturan tertulis soal ganti nama, kemudian rebranding logo, pindah home base, tidak ada. Tapi yang seingat saya adalah untuk salah satunya adalah untuk menjaga kepastian kompetisi, maka semuanya harus pasti gitu kan. Jangan setiap musim pindah tempat kan orang akan pusing juga ngatur keuangan. Ya klub-klub lainnya. Satu itu yang kedua, ini juga yang menjadi problem. Jangan sampai ini adalah pasar gelap untuk transaksi jual beli lisensi. Jadi jual beli klub? Iya, jual beli lisensi klub gitu. Ya kalau kita lihat misalnya gini, Adiaksa udah di Banten. Udah ada di Banten, udah 1 tahun. Masalahnya apa dia nggak ada. Kemudian dia pindah, bisa juga, lisensinya beli deh gitu kan. Ganti nama. Padahal kemarin ada Kalteng Putra yang bermasalah. Ya kan sekarang ganti nama Isen Mulang misalnya. Nah ini kan harus di cross check juga oleh PSSI dan I-League sebagai operator kompetisi. Apakah ini proses jual beli sehingga kemudian ganti nama dengan cepat gitu kan. Nah jual beli apa? Kalau jual belinya saham kan nggak masalah gitu kan. Kan banyak di antara kita yang kemudian klub dibeli, ganti nama, ganti perusahaan, ganti PT. Dan itu kan nggak boleh gitu kan. Karena ada hak pihak ketiga yang harus selesaikan. Yang paling mudah kan banyak setiap kemudian klub dijual, ada gaji yang belum dibayar, klub yang baru bilang itu urusan pengurus lama. Ya kan? PT yang lama gitu. Dan ini kan yang jadi problem. Jadi FIFA juga membuat aturan kan bahwa sertifikat cannot
be transfer, ya kan, sertifikat atau apa nama lisensi klub, a license cannot be transfer itu ada di apa namanya di pasal 4.22 halaman 30 tuh di FIFA punya itu bahwa lisensi tidak boleh diperjualbelikan, dan yang terjadi sekarang di Indonesia jadi pasar gelap. Kan banyak tuh Persija tim di Jakarta jadi Sriwijaya FC, betul. kan? Kemudian Dulu tuh apa itu Pelita Bali Jaya. jadi Bali United, Betul, Persisam Persisam, jadi Bali kemudian United. jadi itu Madura United, Betul ya, Martapura jadi Dewa Martapura, United. betul. Nah, yang sekarang kan ada Dejan FC jadi ntar jadi namanya jadi apa namanya jadi Banteng Surabaya. Ya kan? Pindah ke Surabaya. Ada Java ya. Iya, nanti Malut pindah. Malut United pindah, kemudian ganti nama jadi Java. Java United main di Semarang. Apakah perpindahan ini murni perpindahan jual beli saham atau ternyata jual beli lisensi? Kalau jual beli saham nggak mungkin kan. Orang ada klub di Malut sudah punya supporter, dijual tapi pindah, kan berarti pengurus bolanya bodoh. Udah ada aset supporter kemudian ditinggal sama dia, kan bodoh kan namanya. Nah, ini jangan-jangan ini adalah jual beli lisensi. Padahal 2019 ketika Ratu Tisa jadi sekjen PSSI dia udah menegaskan tidak boleh ada lagi jual beli lisensi, termasuk proses pergantian nama yang harus diatur dalam regulasi tertentu di PSSI. Misalnya dia harus menetap dulu 3 tahun baru boleh rebranding nama, gitu kan. Dan dipastikan klub ini pindah tidak boleh kemudian misalnya ada batas waktu 10 tahun harus menetap di kota tersebut. Jangan sampai kayak Ranu Nusantara hampir setiap tahun pindah-pindah kan, ya kan? Ya. Makanya namanya Nusantara gitu. Nah, yang kedua, jangan sampai kemudian ini jadi pasar gelap. Kenapa? Ini pengalaman dulu. Piala 2000 dijual Celebes FC. Piala 2000 tetap main bisa di Liga 4, ya kan? Mataram Utama naikin ke Liga 2, diganti nama jadi Nusantara. Mataram Utamanya tetap main di Liga 3. Ya kan, kalau kayak gitu kan jadi anak beranak kan. Kayak amuba bisa membelah diri. Nah, kalau semacam ini dilakukan, ya kan hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan ini semua. Siapa? Ya pengambil kebijakan gitu kan. Ya jangan-jangan ini jadi mainan baru. Sekarang main di Liga 3, modalin 2 miliar, promosiin. Jual 5 miliar, untung 3 miliar. Untung 3 miliar. Iya kan? Daripada kita ngelola klub Liga 1 dikejar-kejar kutar 5 miliar, mendingan kita main di klub Liga bawah, kita naikin, kita jual kan gitu. Dan ini kan terjadi hampir di banyak klub. Ya. Bahkan terakhir besok di Kongres PSSI 3 Agustus sudah ada 10 tim yang mau ganti nama kan. Artinya apa? Ini benar-benar jual beli sahamnya atau balik nama BPKB. Dan harus, menurut saya PSSI sudah harus membuat aturan bahwa hal yang semacam ini nggak boleh. Kalau kemudian hal semacam ini dibolehkan, maka ekosistem dan tata kelola sepak bola kita nggak akan ada di jalan yang lurus. Tapi bagus ya, udah kayak jual beli Vespa Iya, ya. cuman yang jadi ini juga kita banyak klub nggak bayar gaji ya, nunggak lah. Tapi faktanya gajinya gede-gede loh. Iya. Iya, itu gue agak nggak Mes tuh, gimana ya caranya bisa kayak gitu. Ya kan sebenarnya juga I-League dari sejak musim lalu sudah bikin aturan yang namanya salary budget. Ya, salary cap lah ya. Salary cap katanya tidak boleh lebih dari 60 miliar lah untuk Super League gitu budget kan. satu klub kan. Satu klub ya. Tapi kan juga orang kita apa juga bisa diakalin gitu. Bisa jadi yang di atas di atas kertas segitu, di bawah mejanya beda kan, seperti itu. Untuk ngakal-ngakalin itu semua. Permasalahannya apa? Perangkat hukum kita kan kadang-kadang masih bisa negosiasi. Beda misalnya di UEFA gitu kan. Ketika kemarin Manchester City kena financial fair play. Ya kan, IFFF. Kan mereka tegas gitu kan melakukan itu semua. Tapi di kita kan kalau masih punya orang dalam ya kan masih bisa dinegosiasikan, sehingga kemudian segala sesuatu dianggap akhirnya punya maklar-maklar masing-masing. Nah, ini yang bahaya. Yang menurut saya adalah penunggakan gaji harus tidak boleh lagi terjadi musim ini. Kalau benar-benar kompetisi kita mau profesional. Caranya apa? Ya, I-League harus punya auditor independen, ya kan, untuk mengecek keuangan klub. Kalau kemudian dilihat keuangannya tidak sehat, seperti kata Aris itu kan tadi, punya duit 10 juta, tapi beli minus 100 juta, kan nggak sehat itu kan, hanya karena gengsi-gengsi. Nah, kalau seperti itu dipilotkan aja. Ingat nggak, AC Parma kan, Ya, Parma 2015 kan,
kemudian dibangkrutkan, dipilotkan, kemudian dibeli. Fiorentina ya, iya, iya, dibeli, tapi kemudian ganti nama kan, ganti nama tidak boleh. Dan dimainnya bukan di klub Liga Seri C lagi. Seri C lagi kan dari bawah. Artinya apa? Itu bisa kita contoh. Padahal Italia itu negara mafia gitu. Berarti kita lebih dong berarti. Iya, kita berarti di atas Italia. Fiorentina, ya kan? Fiorentina tuh yang terakhir yang kita dengar tuh Fiorentina ya, salah satu klub yang Klub besar itu. bangkrut ya. Betul. Bangkrut akhirnya. Atau yang di Premier League yang dihukum minus berapa tuh? Leicester apa? Iya kan karena masalah keuangan kan. Tapi mereka tegas dihukum. Di kita kan cuma dijanjin doang. Yang nggak gaji pemain nanti akan dapat hukuman, pengurangan poin. Cuma kata-kata. Udah lupa. Ya pelaksanaannya nggak ada. Gitu. Nah ini yang menurut saya yang membedakan kenapa sepak bola kita kompetisinya kagak maju-maju, sehingga kemudian ekosistemnya tidak sehat, sehingga sepak bola prestasi, sepak bola industri yang diinginkan tidak bisa berakselerasi dengan cepat. Yang pada akhirnya ya gali lubang tutup lubang sepak bolanya. Sama kalau buat kacamata fans ya, kebetulan gua kan dulu fans Pelita Krakatau Steel Cilegon. Sekarang faktanya timnya udah nggak jadi berganti-ganti Madura nama. United sekarang. Iya jadi, nah itu maksudnya home base-nya pun juga udah pindah-pindah. Betul. Jadi fanbase yang solid pun juga hilang. Dulu saya sering ngatain gitu, Pelita itu adalah tim nomaden. Setiap tahun pindah-pindah kan. Pelita Solo, kemudian Krakatau, Purwakarta, sampai kemudian Pelita Bandung Raya, Pelita Bandung Raya, Persipasi Pelita Bandung Raya, sampai sempat. Nah sekarang udah ada keturunannya, ya Rans itu kan, Rans main di sini, pindah ke sini, terakhir di Pasuruan kan. Iya. Nah nanti akan ada klub yang seperti itu juga, yang sebagai contoh sekarang yang misalnya ini Adi Aksa Parmel udah berapa kali pindah tempat tuh kan, sampai kemudian sekarang di Kalimantan, bahkan sebelumnya akan ada di Ternate mau gantikan posisi Malut United, ganti nama jadi Persiter tapi nggak jadi, kemudian ini nama klubnya Isen Mulang karena kalau namanya Kalteng Putra akan ada masalah karena Kalteng Putra kemarin masih punya masalah. Bukan mustahil nanti akhirnya ganti nama kayak dulu PS Tira, PS TNI kan, PS Tira, PS TNI, PS Tira. Kemudian Tira Persikabo akhirnya jadi Persikabo. Ya gitu-gitu aja sepak bola kita kan. Jadi kan berarti kan banyak yang main kan berarti kan. Banyak yang main di liganya ya. Makanya itu kan kolamnya harus dibersihin kan. Nah, sehingga kemudian pemain-pemainnya ya pemain-pemain yang berdasarkan regulasi gitu. Jadi kan kalau saya Pak Erik dulu beli Inter Milan gitu. Kan nggak mungkin namanya jadi Inter Mahaka kan. Namanya tetap Inter Milan kan. Iya kan? Kenapa? Karena yang dibeli oleh Pak Erik sahamnya. Ketika saham dulu waktu itu keuangannya kolab, dibeli sahamnya, kemudian Pak Erik dengan grupnya memperbaiki manajemennya, kemudian jadi sehat, dijual lagi nggak masalah. Tapi kan nggak mungkin pindah kan, dari Milan gitu, atau ganti nama, ya kan jadi Inter Mahaka atau Inter Thohir kan enggak kan. Nah itu yang menurut saya sekarang mumpung ketua umumnya Pak Erick Thohir, ya kan bisa belajar dari sana. Nggak boleh kemudian misalnya Adi Aksa ya udah tetap namanya Adi Aksa aja. Ya kan, mau main di Kalteng ya Adi Aksa aja, tapi kemudian harus paten, jangan sampai ntar musim depan pindah lagi gitu. Jadi klub harus ada dibuat nih I-League kah atau PSSI kah di kongres nanti, saya itu berharap gitu. Kongres jadi bukan cuma sekedar D3 datang duduk duit gitu kan. D3. Ya kan? Tapi benar-benar membuat konsep masa depan sepak bola Indonesia gitu. Bagaimana kemudian peraturan jual beli lisensi yang tidak dibolehkan, yang dibolehkan jual beli saham, bagaimana aturan rebranding nama klub, bagaimana perpindahan home base itu harus diatur. Jangan sampai sepak bola kita setiap tahunnya ya gini-gini aja gitu. Setiap tahun ada yang punya dapat untung besar karena bisa jual beli lisensi klub, jadi pasar gelap sepak bola kita. Dan ini bahaya. Ini kalau ngomong sama Mas Akmal nih semuanya kayak suram gitu. Kayaknya semuanya masalah gitu semuanya. Ini kalau itu kan liga ya. Iya. Kalau timnasnya kita ngomongin Piala AFF. Iya. Sebenarnya di Piala AFF itu ada permainan juga nggak sih sebenarnya? Ya pasti ada lah. Kan jangankan di Piala AFF, di Piala Dunia, di Liga Champion. Orang ada bursanya kok. Ada ininya kan istilahnya istilah judinya juga kan, entah namanya apa tuh di live score dan sebagainya, ada bola jalan, ada apa. Jadi sepak bola itu bukan cuma sepak bola, semua olahraga di dunia ini tidak luput dari masalah pertaruhan itu. Cuma pertaruhannya adalah apakah pertaruhannya itu hanya di meja taruhan atau sudah masuk lapangan. Yang bahaya kan yang udah masuk lapangan, yang bisa ngatur pertandingan. Kalau kita nih berdua, saya Arsenal lawan Chelsea. Kita cuma bilang, gue menang Arsenal 2-1. Dia bilang, gue menang Chelsea 2-1. Kan kita nggak ngatur pemainnya di lapangan. Tapi kalau sampai ngatur lapangan, telepon. Menang 2-1.
Chelsea, lu buka ya 2 gol ya gitu kan di menit sekian. Nah, itu kan yang bahaya. Kalau di Piala AFF ada itu. Potensi itu ada karena selalu ada gitu. Apalagi kan Asia Tenggara itu salah satu ya untuk rumah-rumah besar judi. Bahkan dulu kan setelah Inggris nih mulai mulai mengurangi sponsor rumah judi kan. Sempat kan rumah-rumah judi itu ingin masuk di sepak bola Indonesia. Salah satunya SBO Top. Ya kan, ya kalau saya sih fair ya, saya ke polisi, saya bilang nih judi. Kenapa? Karena di Indonesia nggak boleh, gitu. Kecuali di Indonesia dibolehkan gitu kan. Karena di Indonesia nggak dibolehkan ini rumah judi gini. Sampai kemudian penyidik bilang, kamu tahu dari mana? Ini kan situs berita, gitu dia gitu kan. Saya bilang orang semua umum ini tahu ini judi, jadi harus dicopot gitu kan. Dan akhirnya kan dicopot gitu. Nah, artinya potensi-potensi itu ada kan. Kamboja punya pusat judi, Malaysia punya pusat judi, Thailand punya bahkan saya ingat banget 2018 tuh Indonesia di Piala AFF tuh. Saya baru naik taksi di Thailand. 2018 tuh waktu pelatihnya siapa? Bima Sakti ya? Iya. Artinya ini loh, orang-orang supir-supir bursanya Indonesia kalah gitu kan. Artinya dia udah ngelihat di bursa itu kan gitu kan, bursa-bursa taruhan. Ya kita aja sekarang juga bisa ngelihat kan kalau ini, wah ini kalah nih gitu kan, ini menang kan bisa, atau ada bola jalan kan. Nah itu kan taruhan-taruhan yang semacam itu yang bahaya gitu kan. Nah itulah yang kemudian sekarang namanya jadi match fixing kan. Kalau dulu kan match setting, juaranya diatur oleh orang di balik layar. Ya kan sekarang udah berganti menjadi match fixing, bandar-bandar judi ikut berperan di dalamnya. Apalagi tadi kalau ada klub yang gak punya duit. Oke lah, ini, ya kan? Ini mungkin kita kalau bahas yang dulu-dulu kayaknya udah nggak relevan. Kita bahas yang sekarang nih, 2026. Kalau 2026 saya pikir ini momennya buat Indonesia karena Indonesia nggak diunggulkan. Oh gitu? Ya, jadi kan, kalau nggak diunggulkan juara? Ya salah satunya SEA Games. 2023 yang diunggulkan kan juara bertahan Vietnam kan. Udah 2 kali juara kan waktu itu kan. Ya kan di Indonesia kalah akhirnya kan. Kemudian di final kita lawan Thailand. Kita nggak diunggulkan juga. Orang pasti jagoin Thailand gitu kan sebagai Raja Asia. Nah sekarang kan kemarin kita penyisian grup doang. 2024 kan. Gagal. Tapi masa sih nggak diunggulkan? Bukannya kita tim dengan market value tertinggi ya? Taruhan maksudnya undiannya kan kita slot 3. Nah ya pot ketiga. Pot ketiga kan. Pot pertamanya adalah Thailand dan Vietnam. Pot keduanya Malaysia dan Singapura. Iya, Singapura. Ya kan kita pot ketiga. Artinya kan kita tidak diunggulkan. Nah itu. Nah ketika kita tidak diunggulkan ada potensi. Nah potensinya apa? Untuk jadi juara ditambah lagi materi pemain kita yang terbaik sepanjang sejarah Piala AFF ini kan. Kita punya 12 diaspora yang ada main di situ kan. Kalau kita nggak bisa juara, ya tutup buku aja PSSI gitu saya. Kenapa 30 tahun? Statement ya. Kalau nggak juara PSSI tutup buku aja. Kenapa? Saya pikir dengan sekarang market value-nya kan kita 9,63 juta dolar kan. Setara 164 miliar. Wow. Kita di atas Thailand, bahkan 2 kali lipat Thailand. Gitu kan. Bawahnya lagi adalah Vietnam ya. Market value. Bicara market value kita udah menang di antara yang lain. Dengan materi pemain yang kita miliki, bahkan 5 pemain termahal di Piala AFF itu milik Indonesia. Ya kan, Justin Hubner. Kemudian nggak masuk tapi. Iya, oke. Nggak tahu kan nanti tengah jalan bisa jadi kalau semifinal kan. Dapat izin tapi. Betul. Ada Tom Hay, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Eleanor Raiders. Itu 5 termahalnya di Indonesia loh, gitu kan, pemain. Tapi kan hitungan market value juga nggak kemungkinan menjadi jaminan jadi juara. Kemarin Piala Dunia market value tertinggi Prancis, dia kan nggak juara gitu. Artinya itu hitungan-hitungan dari sisi market value kan. Dari sisi materi pemain saya pikir yang terbaik kita saat ini kan dibanding era sebelumnya. Hanya masalahnya apakah kita bisa keluar dari mental block 6 kali runner up. Kita kan negeri spesialis nyaris. Gitu kan. Kita kayak Belanda nih. Nah, orang mungkin bilang, banyak kawan-kawan bilang Piala Ciki nggak perlu. Kita ini udah level dunia gitu. Ya kalau menurut saya Piala Ciki aja nggak bisa juara gitu kan. Nah kalau kemudian ini momentum, sebenarnya momentum juga buat John Hedman kan. John Hedman ini kan momentumnya kayak naik tangga nih. Dan naik tangganya nggak kayak Patrick Kluivert udah di atas kan, akhirnya jatuh geledak. Untung nggak stroke, ya kan. Tapi kan John Hedman kan dari bawah. Piala AFF, habis Piala AFF baru FIFA ASEAN, iya, ya kan. Cup. FIFA ASEAN Cup, habis FIFA ASEAN Cup, Piala Asia, baru Piala Dunia. Kan naik tangganya enak ini. Pelan-pelan. Tapi kan ini juga buat jadi tantangan buat John Hedman. Apakah dia ternyata sama aja dengan Ivan Kolev, sama aja dengan Peter Wade, sama aja dengan Alfred Riedel, sama aja dengan Sintayong yang hanya membawa
mimpi juara gitu kan. 6 kali kita gagal juara kan, 2000, 2002, 2004, kemudian 2010, 16. yang sempat jadi kontroversi juga kan, 2016, 2016 dan terakhir 2020. Artinya dengan materi pemain yang ada saat ini, dengan posisi Indonesia tidak diunggulkan, harusnya ini menjadi menjadi momentum buat Indonesia. Cuma permasalahannya kan yang bikin kita deg-degan, jangan-jangan juga PSSI juga nggak pede untuk turunkan semua pemain keturunan kan, karena kalau ketemu Thailand kalah, marwah pemain keturunan jadi jatuh juga gitu kan. Ada pemain kita yang main di di Liga Serie A, ada yang main di Ligue 1 di Paris, tapi kalah lawan Thailand. Kan jatuhin marwah juga, makanya diambil separuh-separuh kan jadinya kan. Tapi tetap ini adalah materi yang paling bagus menurut saya, dan juara harga mati lah. Nah, kita kan juga pernah nyaris tuh, 2020 nyaris. Yang paling gila nyarisnya sih 2010 tuh. Betul. Aduh, itu. Nah, ini kita kalau tadi kita lihat Borneo ada keinginan juara apa enggak gitu kan. Iya kan? Iya. Nah, kita sebetulnya PSSI-nya juga ada keinginan juara apa enggak sih? Masa sih PSSI-nya nggak pengen juara? Nah, itu dia. 2010 loh. 2010 tuh kita ngalahin Malaysia berapa? 5-1 ya? Iya, di grup ya. Tiba-tiba bisa kalah 3-0 di... Tapi kalau kali ini kita nggak punya keinginan juara, diketawain sama Malaysia gitu. Kan juara Piala AFF baru cuma 4 negara, ya kan? Thailand 7 kali, Singapura 4 kali, Vietnam 3 kali. Malaysia 1. Ya, diketawain nama yang 1 aja gitu. Lu gaya-gayaan lo. Tapi sekarang yang menarik, Piala AFF itu ya panggungnya naturalisasi. Tuh. Iya kan? Vietnam udah ada. Hampir semuanya cuma Laos dan Myanmar yang nggak ada. Thailand juga nggak terlalu banyak tapi Thailand. Ya tapi kan ada juga kan, ya kan ada juga Vietnam juga ada. Timor Leste. Ya, kalau Timor Leste pasti Portugis tuh kan, itu bangsa-bangsanya dia lah. Nah, ya panggung para naturalisasi. Jadi saya tuh lagi apakah ini lagi jadi tren ya? Gitu kan. Atau ternyata memang ini adalah cara instan untuk akselerasi prestasi. Tapi kan orang bilang Maroko gitu kan. Tapi kan beda, nggak bisa G2G dengan Indonesia juga. Perancis nggak bisa G2G karena punya aturan hukum yang berbeda tiap negara gitu. Jadi menurut saya balik lagi ke konteks saat ini, apakah ada yang bisa menghalangi Indonesia juara gitu kan? Ya ada. Mental block 1. Bandar judi juga bisa menggagalkan Indonesia. Ketika kita kemudian jadi bagus nih. Iya kan? Kita lagi bagus, kemudian misalnya nih kayak 2010 kita nggak kalah, terus menang kan, nyampe final kan, semua orang pasti pegang Indonesia. Apalagi dengan materi pemain kayak gini, kita tiba-tiba besok kalahin Vietnam 3-0 misalnya, ya kan, di partai terakhir kalahin Singapura 5-0, orang pasti udah unggulin Indonesia semua di semifinal, ya kan, dan dari situ ya potensi kemudian masuk bandar-bandar itu bisa terjadi. Nah, artinya apa? Ini bukan kita seuzon. Ini kan istilahnya kita harus menjaga ini jangan sampai terjadi. Karena ada momentum kita buat jadi juara. Nah inilah tugas PSSI untuk mengawal ini. Jangan sampai kemudian ada pemain-pemain yang masuk angin nantinya. Misalnya gitu kan. Tinggal dikerok aja. Nah, kayak ini dong John Hedman kemarin. Pakai balsam. Jadi tapi buat John Hedman ini juga akan menjadi ini loh. Pasti dia akan dibanding-bandingkan. Dia akan ada 3 event akan dibanding-bandingkan. Sintayong walaupun kemarin gagal terakhir, tapi kan dia pernah jadi runner up, pernah jadi semifinalis. Artinya kalau John Hedman tidak bawa kita ke final, ya berarti masih di bawah Sintayong kan gitu kan dari sisi prestasi. Dan itu pasti akan menjadi ini. Ditambah lagi misalnya ya hasrat kita, mimpi kita yang sudah semakin tinggi. Kalau mau kalau mau jadi Raja Asia atau kemudian tampil di Piala Dunia, ya kuasai dulu Asia Tenggara kan gitu. Step by step. Jadi kalau saya tetap mengulangi dan tetap konsisten, Piala Dunianya Indonesia ya Piala AFF. Terakhir dari saya, iya. Berapa persentase peluang Indonesia juara AFF? Kalau saya bilang 90%. 90%? 90%. Wow. Dengan materi yang ada saat ini, asal tadi. Musuhnya cuma 2 tuh musuhnya? Musuhnya cuma 2 menurut saya, Vietnam dan juga Thailand. Oh, kirain mau ngomongin mental block sama bandar judi. Lawan, itu kalau musuh non teknisnya, kalau musuh teknis kan Vietnam. Kalau saya lihat grup B itu kelihatan yang lolos ya udah 2 itu kan. Thailand dan Malaysia. Grup sini ya Indonesia
ini Indonesia Vietnam gitu kan. Indonesia bisa jadi juara grup lah, ketemunya Malaysia di semifinal. Nah, mental block ketemu Malaysia, kan kita selalu deg-degan kalau ketemu Malaysia. Panas pasti. Apakah ini masih ada? Nah, ini akan jadi perang naturalisasi juga kan. Ya, banyak yang di mana Malaysia kemarin habis kena sanksi dari AFC kan. Yang pemain dari Argentina ya. Betul. Artinya ini akan jadi seru ketemu Thailand. Jadi saya belum melihat kekuatan Indonesia semua. Orang kan kemarin udah puji-puji penampilan kita kan lawan Kamboja. Walaupun kalau dari segi skema main, gol-golnya indah semua kan. Keren itu kan. Tapi kan lawan yang dihadapi 2 level di bawah Indonesia. Apakah masih bisa ditunjukkan itu nanti lawan Vietnam? Kalau kita lawan Vietnam bisa gulingkan Vietnam dengan skor 2-0, 3-0 sama waktu eranya Ilham Jakusuma dulu 2004. Saya pikir juara tuh harusnya udah di tangan. Jadi kalau AFF nggak juara, PSSI pindah kantor aja. Nice, terakhir. Ya, tadi udah di closing statement dari Akmal tuh. Kalau nggak juara, apa itu tadi? PSSI pindah kantor. Atau tutup buku. Atau jangan-jangan ganti ketua. Lah, kan 2027 akan ada pergantian. Iya. Siapa ketua berikutnya kita ulik di episode berikutnya. Thank you. Sobat ini sudah saksikan sampai di detik ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Thank you Bang Amal. Ya. Thank you. Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration!